Perkenalkan, aku Dita. Aku Indah. Kali ini kita tuh mau nge-review tentang drama Korea. Kalian tahu nggak sih yang akhir-akhir ini ratingnya tinggi banget di Netflix? Apa tuh, Kak? Vincenzo pastinya. Bias kakak ya? Iya banget, bias gue banget. Nah, Kak Indah udah nonton dari awal atau udah beberapa episode? Gue tipe yang nonton dari awal, bro. Gue nggak suka tuh kalau misalnya nonton nungguin dulu. Kan baru update baru sekitar 6 episode ya? Yes, betul banget. Nah, menurut aku nih, dari episode 1 sampai 1-2 itu aku masih belum dapet feel gregetnya gitu. Mungkin karena masih perkenalan kali ya. Dan ada beberapa aktris atau aktor yang masih belum aku terlalu kenal. Oke. Karena kan yang lebih paling ini drakor kan kakak ya? Oh, kayaknya gue dari 2012, lu bayangin. Aku baru nonton drakor tuh ketika 2016 sama waktu SD tuh yang drama apa? Cruel Temptation. Enggak, Cruel Temptation. Oh, malah gue yang belum itu. Itu waktu SD deh aku. Nah, pertama nih kan ada peran utamanya Sung Joong Ki. Yes. Biasnya Kak Indah. Banget. Nah, coba jelasin, saha iya si Sung Joong Ki. Sung Joong Ki itu kan kalau gue ya nonton Sung Joong Ki tuh dari 2013 deh seingat gue, karena dia pertama kali sebetulnya di film sebelum dia Sung Kwon Skandal apa gue nggak tahu itu gimana cara ininya. Sung Kyun Skandal. Sung Kyun Kwon Skandal. Oke. Nah, tapi dia di situ tuh jadi second lead. Nah, dia baru jadi first lead itu di Innocent Man. Dari situ gua mulai suka sama Sung Joong Ki. Nah, terus langsung dia debut di Dots. Pasti lo nonton kan? Nah, itu dia di 2016 dan gue suka banget sih sumpah sama Sung Joong Ki di Dots itu, apalagi sama Song Hye Kyo. Dots itu, lo tau gue udah nonton berapa kali? 49 kali, lu bayangin. Bener-bener sesuka itu. Sesuka itu. Dan terakhir kan dia kemarin dari 2016 dia nggak pernah main drama lagi. Baru kali ini main drama Vincenzo. Dan gitu. Di Vincenzo ini drama itu agak kayak ke dark gitu ya? Yes. Dark, a little bit comedy. Betul banget. Dan kayaknya gue juga baru lihat lagi sih si Sung Joong Ki ya main drama lagi, karena sebelum-sebelumnya dia kan film terus gitu. Cuman kayaknya dari episode 1 sampai episode 4 yang gue lihat adalah peranan dia sebagai big boss di Dots itu tuh sama halnya kayak Vincenzo di drama dia. Vibes-nya masih sama. Iya, jadi kayak karena gue kan dulu selalu mensipkan antara Song Hye Kyo sama Sung Joong Ki kan. Jadi gue tuh kayak nggak mau ada orang lain antara Sung Joong Ki dengan di Sung Joong Ki, karena gue suka banget Sung Joong Ki sama Song Hye Kyo. Gitu sih. Tapi kan mereka udah sedih. Tapi gue berdoa sih, kita yang pokoknya buat teman-teman yang biasnya sama Sung Joong Ki sama Song Hye Kyo, kita doakan mereka rujuk. Oke. Nah, terus ada si aktris yang jadi si Hong Cha-young. Iya. Itu visualnya, menurut aku ya? cantik banget. Iya sih, tapi kayaknya gue juga kalau misalnya jadi pengacara, gue pengen jadi pengacara perempuan, mungkin itu bisa dijadikan satu referensi. Kan nama aslinya dia tuh gimana ya nyebutnya ini? Jeon Yoo Bin. Gimana Yuna kan nyebutnya? Sebetulnya gue juga kurang ini, cuman mungkin sama ya dia namanya Jeon Yoo Bin, tapi seinget gue ya Jeon Yoo Bin itu. Iya. Setahu aku dia tuh mulai terkenal ketika penampilannya di After My Dad tahun 2018. Dan dia pemenang festival itu kan? Iya. Keren sih. Dan ada dari Idol 2PM. Wah, sumpah. Ini juga. Kayak semuanya nih kayak Indah ini cowok-cowok. Iya, kayak semuanya bias gue semua, tapi gue keren banget sih, gue cek jempol sih sama. Tapi ini karena belum selesai ya, cuman sutradaranya keren banget sih, bikin
plot twist di episode 4 ya, nanti kita bahas Iya, Sohib benar. Justice. Kayak satu apa ya, di satu drama ini plot twistnya banyak banget. Sumpah banget. Nah gimana nih, kayak kita langsung aja kali ya buat Ngebahas teman-teman. tentang episode dari episode Drama. pertama. Iya, kita Ya, pertama pertama kedua. episode pertama. Nah, tapi kita juga mau sampaikan buat Sohib Justice. Jadi kita di sini nggak mau cuman review dramanya doang kan. Kita di sini mau sambil nyantai, tapi kita mau sambil belajar. Nah, belajarnya apa? Tentang hukum-hukum yang ada di dalam drama tersebut. Karena drama ini kan pengacara kan, si Vincent Yes, ini jadi betul. pengacara. Coba jelasin Kak sinopsisnya. Nah, Vincent ini jelasin tentang apa? Oke, Vincenzo ini kan dia menjelaskan terkait pengacara atau penasihat hukum dari bos mafia Italia yang kemudian dia datang ke Korea dan dia beberapa kali menyelesaikan masalah-masalah ya atau kasus-kasus yang ada di sini di Korea. Nah, kita nanti di sini mau sama-sama buat bahas apa sih perbandingan hukumnya ya sama yang ada di Indonesia gitu, dan mungkin biar Sohib Justice juga tahu ya, maksudnya yang ada di Indonesia sama nggak sih gitu yang ada di Korea Selatan, atau kalau mungkin di Pas Vincenzo ini ada di Italia, apakah sama nggak sih sama di Indonesia gitu sih. Jadi waktu awal di episode 1 itu kan diceritain udah kelihatan banget kan kalau dia tuh pengacara untuk mafia. Badas banget lagi. Coba kali. Kita tonton ya guys. Openingnya udah keren banget. Iya. Duh, bias gua. Tapi mukanya Sung Joong Ki ini kayak imut banget gitu. Iya kan? Dan dia kayak nggak pernah menua. Kayak ada mixed feeling ketika dengan wajahnya yang baby face terus memainkan peran badass tuh. Kalau menurut aku pribadi kayak ini tuh dia tuh badass tapi cute juga, jadi aku harus gimana? Maksudnya agak Nggak kayak sedikit kebanyakan ya. Dia menghilangkan lah ya, menghilangkan stigma-stigma yang badas-badas itu harus. iya benar-benar. Itu keren kan? Ini dia masih di Italia. Iya. Aduh, duda keren. Ya, kan di sini dia ada kata-kata ini, dia penasihat hukum atau pengacara bos mafia. Yang maksudnya penasihat hukum tuh kayak gimana? Nah iya, jadi kan Vincenzo itu di Indonesia juga sebetulnya sama aja ya. Dia ada pengacara untuk beberapa, atau yang biasa disebutnya itu kayak in-house lawyer gitu. In-house Lawyer. Jadi, nah buat Sung Joong Ki ini di sini si Vincenzo ini dia tuh as penasehat hukum buat bos mafia Italia. Jadi dia ini buat jadi pengacara atau jadi penasehat hukum khusus buat si bos mafia Italianya ini gitu, atau semua bisnisnya gitu. Dan biasanya sih kalau untuk di Indonesia atau di negara-negara lain khususnya ya kebanyakan kayak perusahaan-perusahaan itu mereka banyak meng-hire pengacara-pengacara sendiri gitu. Karena untuk apa? Untuk memastikan sebetulnya bisnis mereka ini berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi pengacara pribadi. yes, kayak gitu, pengacara pribadi, in-house lawyer. Nah, buat apa? Dia untuk memperingan sih sebetulnya atau mengurangi resiko ya setelah adanya kasus kayak gitu. Itu bagusnya gitu. Dan di Indonesia juga banyak kok perusahaan-perusahaan yang punya in-house lawyer, bahkan bukan perusahaan-perusahaan hebat aja, mungkin di di pemerintahan seperti itu. Kayak di kita di Cerdas Hukum sendiri, mitra kita itu mereka juga maksudnya mereka juga sudah berjejaring, sudah bermitra dengan beberapa pemerintah atau perusahaan yang menggunakan mitra kita ini kayak AGR2 gitu ya, itu sebagai in-house lawyernya kayak gitu. Ya, Vincenzo gitu. Ini syutingnya tuh beneran di
Italia ya. Iya. Mungkin ya, sepertinya. Tapi kita nggak tahu juga sih. Kayaknya bukan juga sih. Harus kita search lagi sih. Nah, Ini di sini nih. Yang di bagian sini Kak, bisa nggak ngejelasin maksudnya tuh dia tuh lagi gimana gitu? Oke. Ini dia datang ke si rumah si Emilio kan? Yang mana? Yang tadi yang ini ya? Yang ini? Dia tuh kenapa gitu? TikToknya tuh kenapa? Oke. Nah, jadi kan kalau tugas si pengacara ya atau penasehat hukum, ini kan tadi dia jadi penasehat hukum dari bos mafia Italia. Nah, di sini dia itu lagi mau menyelesaikan sebetulnya yang menjadi case atau tugas-tugas yang dikuasakan ke si pengacaranya, termasuk dengan wasiat. Kalau kita di sini bilangnya wasiat dari si kliennya. Nah, kliennya si Vincenzo ini kan si bos mafia Italia. Dan mungkin ada di sini kan ada beberapa wasiat dia untuk menyelesaikan bisnisnya sama si bukan lawan ya, atau partner bisnisnya itu gitu. Nah, akhirnya dia menyelesaikan itu, yang melakukan penawaran karena dia sudah dikuasakan, maka pengacara tuh bisa sesuai dengan yang dikuasakannya dia gitu. Kan si kliennya si bos mafia Italia ini mungkin mengkuasakan ke si Vincenzo ini untuk menyelesaikan bisnisnya gitu ya. Dengan cara apapun kan, di sini dia tadi ada bilang seperti itu. Nah, mungkin kalau di kita, kalau di Indonesia sering ngedengar misalnya ada wasiat kayak gitu, yang akhirnya di sinetron Indonesia juga sering tuh kalau misalnya ada yang dia habis meninggal, si pengacaranya datang, nanti wasiatnya akan disampaikan oleh pengacara saya ya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih yang ada. Ya kan? Pengampunan terakhir dari bosku. Itu kenapa membunuh? Ini tuh kayak mereka mungkin lagi ada punya bisnis ya, maksudnya sama-sama bisnis antara bosnya dia sama ini nih dia. Mungkin dulunya dia partner bisnis. Cuman kan yang tadi makanya si Vincenzo itu kan menyelesaikan menjadi pengacara atau bisnis lawyernya atau in-house lawyernya dari si bos mafia Italia. Jadi semua aktivitas bisnisnya yang secara hukum ditanganinya sama Vincenzo. Jadi gue di sini nggak ngira sih, ternyata itu ini ya, apa namanya, bensin entah apa. Oh, kalau di persidangan pengadilan tuh kayak gini ya? Iya, betul. Ini sama aja sih, kurang lebih sama nih kayak di kita, kayak di Indonesia. Ini kebetulan sidangnya itu sidang perdata. Oh, berapa banyak jenis sidang, Kak? Ada, kalau untuk di Indonesia sendiri itu kan sesuai sama kalau dari Mahkamah Agung ada sidang, ada misalnya ada pengadilan perdata, ada pidana, kemudian ada petun, ada juga pengadilan militer. Kalau di kita mungkin ada juga pengadilan agama. Nah, kalau di sini kira-kira misalnya apa sih yang sedikit membedakan kan? Nah, di sini kan dia sesama pengacara ya, si Chayong sama bapaknya kan. Nah, bedanya misalnya kalau perdata tuh yang menjadi penggugat dan tergugat atau yang menjadi lawan ya, yang berlawanan adalah pengacara dengan pengacara. Misal pengacara dia, kalau di sini kan si Chayongnya nih dia mewakili kliennya itu Babel, ya kan? Kalau bapaknya korban gitu. Jadi mereka bersengketa. Jadi yang perang ini sih antar pengacaranya. Yes, kalau perdata itu. Di sini kan yang jadi penggugat si bapaknya kan. Berarti dia yang tergugat. Yes, betul.
Nah di sini kan ada dokternya ya kak. Dia sebagai apa? Nah, kalau si dokter di sini tuh dia jadi kayak saksi ahli. Jadi kalau di sidang itu kan ada beberapa alat bukti gitu kan. Nah, alat buktinya itu salah satunya itu ada keterangan ahli. Kalau keterangan ahli itu kayak dia mendatangkan ahli. Ya misalnya kalau si dokter ini berarti dia dari kesehatan atau misalnya dia ahli farmasi atau seperti apa kayak gitu. Jadi dia memberikan keterangannya di sini. Nah, itu bisa dijadiin salah satu alat bukti. Sama kayak di Indonesia juga gitu. Nah kan di scenes awal tuh sempat ada si Chaeyoung ini ngasih uang. Itu emang boleh kayak gitu? Nah, sebetulnya sih nggak boleh. Dalam hal persidangan. Nggak boleh, itu udah termasuk dengan suap atau gratifikasi ya, kayak gitu. Dan kita nggak sama sekali nggak diperbolehkan kayak gitu untuk menyuap hakim atau misalnya ngebayar saksi atau mendatangkan saksi palsu. Itu tuh sangat-sangat nggak diperbolehkan. Dan kalau setahu gue ya, kalau misalnya di mitra kita itu di JR tuh mereka tuh betul-betul sangat ngedepanin kayak kualitas, integritas. Jadi ya lu kalau mau ngelawan ya udah sama sesama kualitas aja gitu. Tapi kalau misalkan nih dalam persidangan lah ya, terus ada salah satu yang suap menyuap. Nah itu pas ketahuan udah otomatis kalah atau masih? Itu jadi nanti tindak pidana Beda baru lagi. Iya, kalau berarti misalnya nih si Chaeyoung ketahuan atau grup Musang law firm Musang ketahuan tuh nyuap si hakim, dia bisa dipidana baik yang menyuap atau yang disuap. Kalau di kita undang-undang tipikor tindak pidana korupsi ya itu sering kan. Yang terakhir tuh kalau di kita OCK Ligis kali ya. Pernah ada, maksudnya senior kita salah satunya dulu dia dugaannya korupsi untuk nyuap hakim kayak gitu. Nah itu nggak diperbolehkan. Tapi pada kenyataannya banyak nggak? Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Tapi gue keren banget sih dia di sini. Gue belum tahu ya ketika nanti gue jadi pengacara kemudian lawan gue adalah ayah gue sendiri kayak gitu, kayak jadiin ini urusan pekerjaan dan ini adalah urusan ayah sama anak. Gue nggak tahu itu bisa atau enggak ya. Dan sebenarnya di episode 1-2 aku agak gimana gitu sama si karakter Chaeyoung, kayak gregetan, lebih kayak gregetan. Karena misalnya anak durhaka. Ya nggak anak durhaka sih, cuma lebih kayak ke agak gregetan aja gitu. Oke. Karena kan emang ya wajar sih, kan dia kan lagi naik karirnya. Yes. Lagi ngambisnya gitu. Oh iya, betul. Jadi peringatan kan ayahnya sempat memperingati dia kan untuk coba keluar dari kasus itu. Tapi aku mulai suka sama karakternya itu dimulai di episode 3-4 sih. Si Chaeyoung ya, karena dia jadi pengacara publik. Sebenarnya 1-2 aku juga suka sih. Coba dia kayak rasa sukanya tuh kayak love hate, kadang suka kadang ini anak gregetin gitu loh. Cuman karena lucu dia tuh. Ini kan dia kerjanya di perusahaan, berarti perusahaan hukum. Dia tuh kayak kantor hukum gitu. Kalau mungkin di kita law firm kayak gitu. Kalau misalkan di sebuah kantor hukum itu siapapun atau perusahaan apapun bisa memakai jasa mereka, bahkan kayak orang biasa kayak aku pun bisa. Bisa. Tergantung ya dengan law firmnya. Nanti dia misalnya SOP-nya seperti apa, perjanjian hukumnya seperti apa. Pribadi ataupun badan usaha, kayak badan usaha tuh kayak perusahaan kayak gitu, ya bisa meng-hire mereka. Visual Chaeyoung cakep banget sih bener. Iya sih. Dan gue tuh nggak menyangka ya di sini tuh kayak mereka
serius-serius, tapi akhirnya jadinya komedi gitu. Heeh. Ini beda banget, dia di Itali dihormati tapi di Korea Nggak dianggap siapa-siapa. betul. Ini kan tadi bedanya kalau yang perdata kan tadi ada yang saksi, ahli, terus pengacara. Nah kalau ini kok ada si pidananya gitu, si apa tersangkanya. Oke. Bedanya apa sama yang Nah, kalau yang tadi itu kan si Chaeyoung sama ayahnya itu dia lagi ngadirin sidang perdata ya. Tadi bedanya di mereka ya udah sengketanya adalah antara dua belah pihak. Persoalan dia kayak ada saksi ahli atau enggak, dua-duanya bisa mendatangkan saksi ahli di sidangnya. Nah, kalau ini tuh sidang pidana. Ini kan yang akhirnya ketahuan kan si terdakwa itu adalah ibunya si Vincenzo kan. Dia diduga melakukan pembunuhan kayak gitu. Dia diduga melakukan pembunuhan. Nah ini kalau sidang pidana itu, ini posisinya nih yang si pengacara itu dia jadi kuasa hukumnya si terdakwa. Nah yang nuntut itu ada jaksa. Jadi kalau pidana itu lawannya ada si pengacara sama si jaksanya gitu. Jaksa yang nuntut si terdakwanya. Kalau di sini kan posisinya si ibunya Vincenzo itu jadi diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Oh belum jadi Gitu. tersangka. Udah jadi terdakwa di sini. Oh Gitu. Di sini udah jadi terdakwa, cuman ini kan masih dugaan karena belum ada putusan kan. Tuh, tetap yang mutus semuanya adalah hakim. Bisa putusan bebas, bisa mungkin nanti putusannya bersyarat atau putusannya nanti dipidana, itu semuanya hakim yang mutusin. Gitu. Tapi pokoknya selama sebelum ada putusan hakim, maka semua tindak pidana misalnya yang dilakukan ke dia itu semuanya adalah dalam dugaan aja kayak gitu. di sini si ibu Choi itu kan tadinya dia jaksa ya. Iya, di sini dia jaksa. Di sini Di apa sih namanya di Usang itu dia sebagai law firm. Nah, nanti dia ke Usang, dia jadi lawyer. Nah, cuma sebelumnya sebetulnya dia jaksa. Oh, berarti bisa ya ke jaksa jadi pengacara. Bisa asalkan misal dia memang sudah tidak misal dia mengundurkan diri ya, dia jadi jaksanya kemudian dia mengundurkan diri, kemudian dia punya lisensi pengacara gitu, dia bisa sumpah pengacara. Nah dia nanti bisa berbicara. Misal nih gue sumpah pengacara, nah tiba-tiba gue ikut tes jaksa atau hakim. Nah kalau di Indonesia tuh hakim masih boleh tuh, maksudnya ada tesnya sendiri. Sedangkan kalau kayak di Amerika itu kan setelah berapa tahun dulu dia jadi pengacara baru bisa jadi hakim kan, kayak gitu. Nah kalau di Indonesia lu bisa tes ke jaksa dulu. Nah setelah nanti misalnya kalau kayak Bu Choi di sini kan dia ngundurin diri, kemudian akhirnya dia jadi pengacara kayak gitu boleh. Sumpah di sini tuh ini banget ya, rame banget, seru ya. Itu dia anaknya kan ya? Iya dia Iya, anaknya. Nah kalau di Indonesia tuh sebetulnya kayak orang tua tuh nggak boleh kayak ngemukul anak tuh, kayak nggak boleh gitu. Nggak boleh sama Bukannya sekali. banyak orang tua yang Mukul kan, masih mukul. Nah sekarang tuh udah nggak boleh tuh. Child justice juga, misal punya anak atau misalnya dipukul sama orang tuanya. Sekarang kita udah ada undang-undangnya kan, undang-undang perlindungan anak. Nah kalau misalnya walaupun dengan dalih apapun, kayak misalnya kalau tadi disiplinan itu misal juga tidak boleh ya menggunakan fisik. kayak tadi kayak si ibunya kan mungkin maksudnya buat ngedisiplinin kali gitu ya. Nah kalau di Indonesia udah nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman mau lapor misal ke siapa, ke pemerintah misal ya yang berwenang, teman-teman bisa ke KPAI atau ke P2TP2A misal buat tahu caranya kayak gimana.
Tapi secara hukum udah nggak boleh juga melakukan kekerasan apapun terhadap anak. Tapi kalau dari Kak Indah sendiri masih banyak itu kasus-kasus seperti itu yang Kak Indah tangani? Banyak banget kayak gitu di Indonesia ya, kayak gitu. Maksudnya apalagi di Tangsel, di kekerasan terhadap anak cukup banyak, karena mungkin belum banyak tersosialisasikan juga, karena kan kayak mau di Korea ataupun mau di Indonesia atau di negara manapun masih ada juga gitu loh yang budayanya ya gue mukul buat ngedisiplinin. Itu cara kuno ya? Yes, cara kuno. Nah di sini kan si penelitinya itu kabur karena dia tahu cara researchnya si farmasi bubble itu melanggar HAM ya? Yes. Dan obatnya itu ternyata narkoba ya? Yes. Dan dia kan sebelumnya dijadiin jadi saksi sama si Usang kan, cuman dia saksinya itu ini kayak dipaksa atau dimanipulasi ya, untuk memberikan keterangan palsu kan, kayak gitu dibayar. Nah akhirnya tadi kayaknya dia nelpon ayahnya si Chayong ini mau mengungkapkan sebenarnya kan. Asalkan keselamatan keluarganya terjamin. Iya, asalkan itu. Nah, sebetulnya kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau misalnya gini, ada terjadi kayak tindak pidana pembunuhan gitu ya, terus kamu misalnya jadi saksi, nah terus lu kayak ketakutan gitu untuk jadi saksi. Nah, sebetulnya itu nggak harus takut ya, karena kenapa? Karena nanti misal yang jadi kuasa hukumnya atau kamunya kayak gitu bisa mengajukan perlindungan kemana, ke lembaga perlindungan saksi dan korban, dan itu ada di Indonesia. Tapi kan kalau di drama ini kan ketika si saksinya ini ingin mengungkapkan kebenaran selalu disingkirkan dengan cara apapun, bahkan termasuk membunuh. Udah banyak banget kan korban-korban yang terbunuh oleh si farmasi yang satu ini. Ya, karena gini, kalau kayak kita mau menang ya, misalnya suatu kasus kayak gitu, itu harus cukup alat buktinya. Nah, alat bukti itu kan misal nih, kalau ini kayak di Perdata ya, kalau sesuai dengan pasal 16 HIR itu kan ada 5 tuh. Nah, jadi alat bukti ini minimal misalnya harus ada 2 gitu ya, untuk bisa kuat. Ya kalau maksimal ya ada 5 ini kayak gitu. Misal kalau di Perdata itu kan yang pertama surat, yang kedua saksi kayak gitu. Nah, kayak saksi itu jadi alat bukti buat di persidangan. Hakim itu nggak akan ngelihat lu mau bener atau salah di luar persidangan, ya bodo amat gitu. Tapi ya lu mau sekuat apa lu pas di persidangan, lu mau ngasih buktinya yang akurat, yang bagus itu kayak apa gitu, karena hakim pasti cuma akan ngelihat di persidangan doang gitu. Makanya sebisa mungkin kita memberikan alat bukti itu yang sesuai kayak gitu. Nah, saksi itu termasuk salah satunya dengan alat bukti. Makanya si farmasi bubble itu melakukan segala cara untuk menang di persidangan itu. Wow, jahat sekali Anda. Di sini kan si anak-anak nakal. Iya benar. Ada nggak sih Kak, kalau misalkan untuk perlindungan anak gini, kayak menertibkan nggak boleh ngerokok, pasti menurut aku pasti banyak kok yang ngerokok istilahnya di bawah umur gitu. Terus kayak gimana kan, kayak gitu. Nah, di sini kan si Vicenjo tetap melakukan pemukulan ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri tuh pokoknya nggak diperbolehkan sama sekali, mau itu guru atau siapapun, untuk melakukan kekerasan. Nah kalau memang misalnya dia mau nertibin misalnya kayak gini, anak-anak yang tiba-tiba ngerokok, mungkin bisa langsung dilaporin kayak gitu ya, kayak ke lembaga yang berwenang atau ke pihak sekolahnya untuk nanti di konseling kayak gitu. Udah nggak boleh tuh kalau di Indonesia kayak gitu. Maksudnya melakukan ini ya, kayak kekerasan gitu, pokoknya nggak. Kan di sini udah tuh yang sampai dia berdarah-darah ya Kak. Udah ketahuan kalau misalkan
farmasi Babel ini tuh udah benar-benar nggak bener lah untuk melakukan riset sampai seperti kayak gitu. Terus ada satu peneliti yang tadi itu yang aku bilang kalau dia keluar karena ngerasa ini tuh nggak benar, akhirnya dia minta perlindungan kepada si kuasa hukumnya. Nah, cuman yang tadi sebetulnya ada lembaga juga namanya kayak perlindungan saksi dan korban. Nah, seharusnya kayak si kuasa hukum itu bisa memintakan perlindungannya. Cuman karena kan ini kasusnya kasus perdata ya. Kenapa itu bedanya? Nah, biasanya kalau ada beberapa sih, kalau untuk di Indonesia sendiri itu kayak lembaga perlindungan saksi dan korban itu ada beberapa kasus yang nanti bisa dilindungi oleh mereka tuh seperti apa. Tapi sebetulnya itu bisa dilihat juga sih dari seberapa misalnya kasusnya yang merugikan ya, atau yang membuat si saksi ataupun korban ini tuh dia punya kayak ketakutan kayak gitu untuk misalnya kenapa-napa, misalnya takut dibunuh atau banyak ancaman kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti bisa dipertimbangkan juga. Apalagi kan kalau misalnya kasus di kayak gini tuh kayak berarti antara industri ya, misalnya antara perusahaan dan sengketa-sengketanya kan tidak hanya secara perdata aja, tapi ada misalnya sengketa di hubungan industrial kayak gitu. Karena ini kan katanya kayak perusahaan sama korban atau sama pekerja. Ini kan dia termasuk si pekerjanya juga kan. Iya, dan si Wusang sempat ke farmasi Babelnya sempat nggak ngebolehin dia keluar kan. Yes. 변호사님은 지금 막다른 골목에 서 있는 겁니다. 아무런 일도 없다고요. 잘 어떻게든 그 골목을 깨부실 겁니다. 제 주먹이 깨지. Di sini aku seneng sih ambisi bapaknya, Iya. Pak Hong. Dan di sini kayak ngeliat kan, ini kayak ditampakin gitu kan, maksudnya pengacara yang betul-betul menginginkan keadilan dan pengacara yang mungkin ngelihatnya hanya jasmani. 예. Tapi banyak yang kayak gitu kan. Ya setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Di sini kan Pak penelitinya diincar kan, Ya. akan dibunuh kan. Dan si Pak Hong juga. Berarti kalau kayak gini termasuk pembunuhan berencana. Iya, karena nih kalau di sini kan ngeliat tuh yang siapa namanya Bu Choi, Ya. itu dia menyuruh ya kan, nyuruh orang untuk ngebunuh si Pak Hong sama si penelitinya kan, katanya dua-duanya. Nah, itu udah termasuk dengan unsur-unsur Padahal dia kan pembunuhan berencana. Si Bu Choi bukan pengacara. Dia pengacara. Iya, tapi dia melakukan hal seperti itu. Iya, betul. Nah, dan kalau di kayak kita misalnya yang ada tindak pidana itu kadang kita mengenal kayak bahasa hukumnya tuh ada manus manistra, manus domina. Nah, yang manus domina yang mikirin itu si Bu Choi. Oh. Gitu. Nah, kalau yang melaksanain berarti kan si supir ini nih, ya kan, yang nabraknya dia ini sama yang mukulin si penelitinya. Nah, itu yang ngelakuin. Nah, sebetulnya kalau misalnya mau ditarik ya dua-duanya harus kena gitu, sampai si Bu Choi juga. Nah, kalau di Indonesia itu pembunuhan berencana tuh ada juga hukumannya, misal di pasal 340 KUHP kayak gitu. Itu pembunuhan berencana. Nah, ini udah tertabrak dan itu kentara banget kalau misalkan ini tuh pembunuhan gitu. Ya. Tapi alasannya adalah remblong. Ya, dan yang tadi setiap tindak pidana, misalnya setiap kasus ya, itu kan harus kayak ada alat buktinya. Alat buktinya tuh ada nggak sih yang bisa menunjang bahwa ini adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan bukan kecelakaan kayak gitu. Kalau misalnya itu ada, ya bisa dilaporin tuh sama si anaknya, misalnya si Chayo sebagai keluarga. Tapi si Vincenzo memilih untuk melakukan dengan caranya. Ya, karena memang nggak ada alat buktinya. Oh. Makanya kan yang si Vincenzo kan yang di sini nih di episode 4, dia kan sempat bilang, ya ini sulit untuk dibuktikan. Jadi dia menggunakan cara dia. Kan di bagian sini si Vincenzo udah mulai, dia udah
balik lagi ke tempatnya kan. Iya. Terus dia mencoba memvisualisasikan ingatannya dia. Itu ごめん欲しい wah. Iya. Dia di sini mungkin kalau kayak gini ya, kayak penegak hukum lah kayak gitu, atau dia yang memang pengacara punya izin kemudian dia diserang, ya dia mencari alat bukti tadi. Nah, alat bukti di pidana itu kan 184 ya, KUHP. Itu pertama harus ada saksi. Ada nggak nih yang bisa dijadikan saksi gitu untuk ini memang pembunuhan kayak gitu. Ini emang pembunuhan yang berencana gitu. Cuman kan dia kesulitan. 지금 당장 필요한 게 있습니다 Ya kan? Ya udah, akhirnya dengan cara dia sendiri. Dia dimulailah dari sini kan. Iya. 변호사님 Mulai cara-cara yang selanjutnya yang bahkan di persidangan yang Iya. tawon itu. Oh my god, nanti ya Slave Justice kita bahas di episode berapa itu, episode 5 ya. Ini badas banget ini. Dia menggunakan cara mafia dia. Iya. Nggak di Itali, nggak di Korea. 뭡니까? 야당 정기방 Dan ternyata sterilisasi itu isinya 뭡니까? ini ya, apa? Kayak mungkin bensin ya kalau kata kita, atau minyak gitu. Dan alat apa? Kalau misalkan kebakaran kan pasti ada alat pemadam kebakaran yang di atas atap itu kan Dimatiin sama dia. Emang sih beda memang ya, strateginya rapi banget. Dan dia kan waktu pas di episode 1 juga caranya kayak gini kan, cuma dia pakai apa namanya, Drone. helikopter. Iya. Iya, helikopter kalau drone. Aku udah curiga sih pas awal-awal gitu. Dan bener Dan tahu nggak sih, dia di sini itu kayak di film Dots juga, di bagian di episode 12 waktu pas dia nyelamatin Song Hye Kyo. yang ditawan itu ya sama Iya, aduh, sumpah kayak semua episode ada. hampir semua. Hampir semua episode. Mungkin vibes-nya kali ya yang mirip. Iya, makanya pokoknya kalau gue ya waktu pas sampai di terakhir itu, sampai di episode 4 ini, itu kayak belum, aduh kenapa ya kok gue belum bisa move on dari Dots-nya. Nah kan setelah dia benar-benar kebakaran gitu, ternyata dia ngambil orang ini nih Iya. untuk nyari tahu siapa di balik yang ngebunuh si Pak Hong Iya. itu. Berarti ini ditawan dong. Siapanya? Ini orang-orang yang ditawan. Sama dia. Betul. Ya sebetulnya dua-duanya mau digusang mau dia juga, dia udah ya menegakkan hukumnya banyak cara-cara yang 지금 당장 sesuai. 다들 잘 올려서 잠시 Karena ya lo main cara kayak gini, Ya gue Oke. juga kayak gini gitu. Dan gue kaget banget di sini. Gue termasuk yang kaget sih. Tapi sebetulnya gue udah ngira di episode-episode sebelumnya itu Taechan ini masa dia cuma magang doang, kan nggak mungkin gitu loh. Kalau aku jujur aku nggak sempat mikir ke sana waktu itu. Oh iya. Nggak sempat mikir kalau si Taechan ini punya peran penting. Ternyata perannya itu tak terduga banget. Wow. Dan ternyata ini orang-orang yang pernah dibantu ya. Betul, sama Pak Hong ya. Keren banget sih Pak Hong. Kebaikan bakal balik ke kita ya. Iya. 지금 올려주장 창고에 불이 났답니다 형님 Ya kan mati kan bener. Sengaja, berarti emang sengaja. Pinter banget emang ya. Dan muncul deh si direktur utama. Dan gue langsung jatuh cinta gitu sama penampilan dia. Dia sumpah tahu, dia tuh pinter banget ya aktingnya. Iya, kayak film ini loh, yang punya kepribadian banyak. Nah itu juga Iya. aku aktingnya bagus banget. Dan kayaknya ada juga, pernah nonton nggak drama Korea yang ada kepribadian ganda sih? Aku taunya yang dia punya banyak kepribadian, Hilmi. Oh iya itu, Iya, si Yoon Bin. Iya, Oke. Oh dia kayaknya gua harus nonton lagi sih. itu banyak, Maksudnya untuk lebih dari memastikan. 2. Oh iya betul ya, lebih dari 2 terus tinggal 2 terus akhirnya 1.
Iya. pengobatannya. Pokoknya yang terakhir kan yang jahatnya itu kan. Yes. Ini sumpah ganteng banget. Tapi somehow aku kayak karena image dia dari awal itu dia anak magang yang lucu, pas dia di sini kayak aku kok susah ngebenci gitu. Maksudnya Aku juga malah kayak gue, ih keren banget. Ya ampun, Taecyeon. tapi pas begitu kayak episode selanjutnya aku udah mulai ngerasa kayak fake banget guys, fake banget kamu. Sumpah, semua orang ini pasti ada yang kaget dan ada yang enggak sih. Mungkin kalau penggemarnya Taecyeon, karena biasanya pasti nggak mungkin juga kan Taecyeon siapa dia ini dapet Peran kecil. peran kecil nggak. Jadi pasti mungkin sudah menduga. Tapi kalau gua mungkin merasakan, cuman kayak nggak kayak kaget juga ketika dia itu direktur. Oke, jadi episode 4 diakhiri dengan senyum merekah para korban. Iya, para penegak keadilan. Tuh senyumnya tuh Seonjongki, sarangeo. Oke, Sohib Justice akhirnya selesai review-review dan membahas hukum-hukum yang ada di dalam drama tersebut, dan kita kaitkan dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, semoga Sohib Justice semuanya menikmati, kita santai sambil belajar Dan mendapatkan ilmu. Amin, sama-sama kita belajar. Apa? Oke, Sohib Justice, nanti Kita akan membahas episode selanjutnya. Yaps. Sampai Tunggu episode Bisenjo ini selesai, dan tunggu update-nya terus ya. Makasih udah nonton. Dadah.